Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 25 Praktikum Mikroprosesor dan Mikrokontroler modul 4 yang mana beranggotakan saya sendiri Rafki Febiran Putra dengan NIM 2210952023. Saya Ferdi Ariansa dengan NIM 2210952019. Saya Ummu Kalsum Afifah dengan NIM 2210952055. Pada proyek kali ini kami membuat proyek dengan judul Sistem Otomasi Laundry Self-Service guna mengoptimalkan proses pencucian dan penghematan sumber daya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponennya terhubung kemana. Jadi untuk komponen yang pertama itu ada touch sensor, yang mana ini merupakan output terhubung ke pin PA0. Selanjutnya ada water flow sensor, ini terhubung ke PA1. Kemudian ada motor DC, yang mana ini terhubung ke PA2. Selanjutnya ada inlet valve atau relay, itu terhubung ini relay 1 itu terhubung ke PA3. Selanjutnya ada drain valve atau valve keluarannya, itu terhubung ke PA4. Selanjutnya itu TX ya. Itu terhubung ke PA9, itu untuk warti RX dari Pipico. Itu dia akan terhubung ke PA10. Untuk powernya sendiri terhubung ke sumber 5 volt. Selanjutnya groundnya dihubung ke titik ground. Kemudian untuk load cell-nya sendiri itu dihubungkan ke pin Pipico di pin JP26, dan pin JP27. Selanjutnya untuk LCD 16x2 I2C itu terhubung ke pin JP4. Untuk warti RX-nya itu di pin JP1, untuk warti TX-nya itu di JP0. Lalu untuk powernya itu di VBus itu 5 volt. Lalu untuk groundnya sendiri itu terhubung ke board ground. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ini tuh pakai apa? Serial atau STM? Nah, air akan mengalir sampai 15 mm hingga valve terbuka. Sehingga motor DC pada mesin cuci akan berputar selama 20 detik. Yang mana ini nih telah diatur dalam programnya. Nah, setelah motor DC berputar, maka valve untuk pembuangannya akan terbuka kantungnya selama 20 detik juga. Untuk yang pertama kita akan menjelaskan program dari STM32-nya menggunakan aplikasi Arduino IDE. Untuk yang pertama itu di bagian setup kita akan mendefinisikan pin dari touch sensor, itu yang touch underscore pin ke PA0, relay underscore pin ke PA2, flow pin ke PA1, dan sinyal pin ke PA10. Itu output ke Raspberry Pipico. Selanjutnya setelah itu kita akan masuk ke fungsi loopnya. Yang pertama itu kita raising edge dari touch sensor untuk memulai proses. Sistem dinyatakan aktif, pulse count dan volume direset. Relay akan dinyatakan on. Lalu kita akan menghitung pulsa water flow untuk menghitung volume air yang kita butuhkan. Jadi setiap naik turunnya pulsa dari water flow itu akan dihitung dan dikonversi ke volume. Setelah volumenya tercapai, maka valve akan dimatikan dan sistem kembali standby. Selanjutnya itu penjelasan untuk program untuk Raspberry Pipico-nya. Yang pertama kita mengimport library. Yang kita import adalah pin dan I2C-nya. Kita mengimpor modul yang diperlukan untuk mengontrol GPIO, yaitu
waktu, sensor berat HX711 dan LCD I2C. Selanjutnya itu kita pin setup. Di situ dapat dilihat pin-pin yang akan kita hubungkan ke Raspberry Pi Pico-nya. Di situ ada trigger, input dari Pi Pico untuk memulai proses, motor, output untuk mengontrol motor, valve untuk mengontrol valve, dan HX itu untuk mengontrol sensor beratnya HX711 tadi. Lalu ada LCD setup, itu untuk menginisialisasikan LCD 16x2 dengan alamat I2C 0x27 melalui pin SCL, JP7 dan SDA JP6. Selanjutnya variable state, itu untuk melacak status motor dan valve beserta waktu untuk memulai aktifnya. Lalu masuk ke loop utama, di mana program berjalan dalam infinite loop dengan logika utama. Yang pertama itu trigger detection. Ketika menerima sinyal high dari Raspberry Pi Pico, motor akan dihidupkan selama 20 detik. Lalu ada motor control, di mana setelah 20 detik motor dimatikan dan valve dihidupkan selama 20 detik. Kemudian setelah 20 detik itu masuk ke valve control, di mana valve akan dimatikan dan sistem siap menerima trigger yang baru. Lalu ada untuk display, weight measurement display-nya itu membaca berat dari sensor load cell melalui modul HX711, menghitung harga, di mana harganya telah disetting Rp500 per gram, dan menampilkan berat dan harga tersebut di LCD.